Nama saya Maria Agustina Rahangmetan SAG. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik pada SD IPPK Santa Teresia Kumbi. Saya juga merupakan mahasiswi PPG LPTK Santo Yakobus Merauke. Kali ini saya bersama tim akan mengadakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan. Subtema mencintai dan menjaga kelestarian lingkungan. Jadi ya 1 tahun itu kita 2 proyek. Semester 1 1 proyek, semester 2 1 proyek. Kita pertama-tama bisa menentukan waktu yang akan kita pakai. Ada alternatif, kita bisa menggunakan waktu misalnya 1 minggu full kita melaksanakan proyek P5. Bisa juga kita melaksanakannya di jam terakhir setelah pembelajaran. Bapak Ibu punya masukan, ide apa yang mau kita buat? Kalau kita mau full, apa yang kita mau buat dulu? Yang kita mau istilahnya tanamkan ke apa sih? Oh iya. Yang kita mau buat proyeknya apa? Gitu, supaya kalau memang harus 1 minggu berarti barang itu yang kita olah. Iya. Kalau kita mau tanam pohon contohnya, berarti kita mulai siapkan itu tempat, cari bibitnya dulu. Kita dapat bibit, kita siapkan tempat. Iya. Tempat, habis itu pemupukannya dulu kasih tinggal pakai tai sapi dan tai kambing kita kasih tinggal. Nanti sudah kira-kira 1 minggu dan sudah 2 hari dia sudah layu pupuknya, baru kita ambil bibitnya kasih masuk. Seperti itu. Jadi kita persiapannya seperti itu. Tapi kalau 1 minggu itu terlalu lama. Iya. 3 hari gitu, mamanya 3 hari kita jam-jam. Baik, terima kasih Pak Guru. Iya. Ada masukan lain? Tari dan lagu. Di program yang kedua, di semester 2, penanaman umbi-umbian. Jadi nanti rencana kita panen ini selesai, yang ada di lingkungan sekolah, kita mulai dengan penanaman baru. Itu dia masuk di semester 2 sampai panennya. Lalu diolah mau apa-apa terserah. Jadi kita sepakati saja bahwa untuk penghijauan berkaitan dengan pemanasan global 1 jam di akhir pelajaran. Kita sepakat ya? Oke. Sebagai penanggung jawab, ada yang bertanggung jawab. Ya, yang bertanggung jawab nanti saya sendiri yang bertanggung jawab sebagai ketua tim, Bapak Ibu guru, wali-wali kelas sebagai anggota tim supaya kita tetap saling membantu untuk memperhatikan anak-anak ini. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Iya, kalian kabarnya bagaimana? Baik dan luar biasa. Yes, 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 hurra! Terima kasih, kalian sudah dalam keadaan yang baik, luar biasa. Siang hari ini kita lanjut dengan ada 1 proyek dalam kurikulum Merdeka yang saat ini kita sudah jalani, yaitu dikenal dengan nama P5. Siapa yang tahu kepanjangannya P5? P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Baik. Nah, coba anak-anak lihat di papan. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak sekalian untuk mempelajari isu-isu penting yang ada di sekitar kita. Salah satu isu yang kita sekarang hadapi bukan hanya di Kumbe atau bukan hanya di Merauke atau di Indonesia, tetapi isu yang mendunia, yaitu yang disebut dengan pemanasan global. Tema P5 yang akan kita kerjakan selama beberapa bulan ke depan yaitu gaya hidup berkelanjutan. Sebagai subtemanya atau topik yang akan kita angkat yaitu mencintai dan menjaga kelestarian lingkungan. Mengapa kita tidak boleh membuat alam ini menjadi rusak? Karena
Karena Tuhan yang menciptakan. Karena Tuhan yang menciptakan. Tepuk tangan untuk Musa. Nah, yang menjadi tujuan kita dalam P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, silakan lihat di papan. Anak-anak semua setelah materi ini maupun sampai beberapa bulan ke depan dan seterusnya, ini berkelanjutannya, anak-anak akan menyadari bahwa tumbuhan adalah makhluk ciptaan Tuhan yang harus disayangi, yang harus dilindungi, kemudian dan dihargai keberadaannya. Yang kedua, anak-anak akan memahami peran penting tumbuhan bagi kehidupan. Pemanasan global terdiri dari dua kata, ada kata pemanasan dan global. Pemanasan sendiri kata dasarnya adalah panas. Kemudian global itu menyeluruh sedunia, di seluruh dunia. Ternyata panas yang berkepanjangan. Kalian merasakan atau tidak? Merasakan. Merasakan bahwa kita ini musim panasnya berkepanjangan atau tidak? Kepanjangan. Ya. Nah, salah satu penyebab dari pemanasan global adalah penebangan pohon dan pembakaran hutan yang secara terus-menerus. Di sini ada yang pernah melihat hutan kita yang ada di Kampung Kumbe ini terbakar atau tidak? Ada. Ada. Ada yang melihat orang yang menebang pohon banyak-banyak? Ada. Nah, anak-anak coba kalian lihat. Ini gambar apa? Pohon yang ditebang secara liar tanpa izin dan dalam jumlah yang sangat banyak. Boleh tidak kita menebang pohon? Tidak. Boleh. Jawabannya boleh. Karena apa? Pohon itu dipakai juga kayunya untuk membangun rumah, seperti meja yang kalian ada dulu. Ini terbuat dari apa? Kayu. Kayu itu asalnya dari mana? Pohon. Boleh, tetapi ada aturan atau dengan menggunakan izin sehingga tidak secara liar kita menebang pohon. Kemudian ini apa gambar apa? Orang Hutan. Tadi ada yang bilang di sini juga kalian pernah melihat orang membakar hutan. Nah, kalau hutan kita di Kampung Kumbe ini semua terbakar atau sebagian besar terbakar, atau pada saat hutan terbakar terus kamu jalan lewat di dekat yang ada hutan terbakar, apa yang terjadi? Nah, asapnya menyebabkan kesehatan kita terganggu. Ini ada gambar. Asap yang dihasilkan akan mencemari air, tanah, dan udara. Selain itu, asap yang dihasilkan juga dapat mengganggu kesehatan. Nah, akibat dari pemanasan global, anak-anak, panas yang secara menyeluruh dan dalam jangka waktu yang lama menyebabkan mencairnya es di kutub utara dan selatan. baik, anak-anak, kalau es mencair, maka bisa terjadi banjir. Contohnya, lama-kelamaan hal ini menyebabkan banjir di wilayah sekitar, bahkan dapat membuat pulau-pulau tenggelam. Nah, yang berikut, coba kita lihat. Kekeringan dan banjir dapat menyebabkan gagal panen dan dapat mengganggu ketersediaan bahan makanan. Ini akan berakibat negatif pada industri makanan karena harga bahan makanan bisa saja meningkat. Iya, anak-anak, ada yang punya sawah? Ada. Atau yang punya kebun ada? Ada. Kalau tidak disiram, Mati. kalau bahan makanan itu karena banyak tanaman yang mati, sehingga bahan makanan itu menjadi kurang. Kalau bahan makanan menjadi kurang, berarti harga di pasar menjadi Turun. naik. Harga makanan itu harganya menjadi naik. Beras bisa saja mahal. Ya, harga beras sekarang berapa? 15 sampai 12. Dulunya sebelum itu 10. Iya. Naik tidak dari dulu sampai sekarang dari 10.000 jadi 15. Naik. Itu salah satu penyebab dari pemanasan global, ya.
dasar laut. Indah tidak? Indah. Ya? Bagus tidak? Bagus. Seperti kerang-kerang gitu kan? Tapi manusia. Mana manusia? Itu ya. Oh iya, ini penyelam-penyelam orang. Penyelam-penyelam biasa melihat keindahan air, di bawah dasar laut itu. Ya? Nah, yang di sebelahnya apa? Terumbu karangnya rusak akibat Pemanasan global. Ya, akibat pemanasan global. Baik, anak-anak, pemanasan global ini menimbulkan efek perubahan cuaca iklim bumi dan yang ekstrim. Yaitu misalnya seperti ini. Ini apa? Ombak yang begitu kencang. Ini juga akibat dari pemanasan global. Ya, iya. Baik. Iya, itu tentang pemanasan global ya. Sudah mengerti kan? Sudah. Sedikit sudah mengerti? Sudah, Bu. Iya. Ternyata anak-anak, Tuhan di dalam kitab suci kita menemukan ada ayat yang berbicara tentang alam. Kenapa kita mengambil ayat ini? Karena pemanasan global itu menyebabkan alam kita menjadi rusak. Bacaannya diambil dari mana? Kejadian bab 2 ayat 8 dan 15. Oke, laki-laki baca. Selanjutnya Tuhan membuat Adam di Eden sebelah timur. Disitulah tempatnya manusia yang dibentuknya itu. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk menyesalkan dan melihara taman itu. Nah, apa yang dimaksudkan oleh ayat ini? Maksud ayat ini yaitu bahwa manusia ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan atau mengolah Taman Eden itu, bukan untuk merusaknya. Mengolahnya dengan cara bagaimana? Dengan cara bekerja, yaitu mengolah Taman Eden sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Berarti manusia mau bekerja sama dan mengabdi kepada Allah. Bekerja merupakan bentuk pengabdian dan dengan itu masyarakat atau manusia beribadah kepada Allah. Mengerti? Kita bekerja merawat taman itu sama dengan kita beribadah kepada Tuhan. Ya? Di samping bekerja, manusia juga harus memelihara taman. Jika manusia memelihara Taman Eden, maka taman itu pun memelihara dan menjaga dan mempertahankan kehidupan manusia yang memberikan hasil kepadanya. Taman Eden ibaratnya kita punya tanaman atau kebun. Siapa yang punya tanaman atau kebun di rumah? Saya. Tanam apa, Musa? Richard. Tapi kalau di rumah kita merawat lombok atau tanaman yang kita punya, berarti bisa memberikan manfaat untuk kita sendiri. Kita bisa makan dia punya hasil, ya. Nah, sebaliknya jika manusia melanggar perjanjian dengan Tuhan dengan tidak memelihara Taman Eden, maka malapetaka akan menimpanya. Oke, baik. Ibu minta kalian mendengarkan lagu ini. Mulai dari menanam, insya Allah banyak manfaatnya. Pohon untuk kehidupan. Iwan Fals yang mengkritik tentang tanaman-tanaman yang sudah hampir habis karena dibakar. Yuk, kemana yuk? Hari baru datang berjalan, kehidupan terus berjalan. Pohon-pohon jadikan teman, kehidupan agar tak berhenti. Bukalah hatimu, rentakkan tanganmu, bumi luas terbentang.
tanam tak henti, pohon untuk kehidupan. Ibu minta anak-anak kita bagi kelompok. Ada 3 kelompok, nanti 1 kelompok dengan Ibu Yuni, 1 kelompok dengan Pak Dedi. Kita mengamati sekitar sekolah kita, halaman di luar. Apa yang mau kita buat untuk alam kita, khususnya yang ada di halaman sekolah kita ini ya. Oke, kita masuk di dalam kelompok. Ibu minta hitung 1, 2, 3, nanti 1 kelompok dengan Ibu Guru. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yang 1 silakan ke Ibu Yuni, yang hitung 2 dengan Pak Dedi, yang hitung 3 dengan Ibu Guru. Jadi setelah apa yang kita amati, proyek apa yang kita membuat? Tenang dulu ada koordinasi. Jadi mungkin kalau orang bawa bisa Bu. Baik anak-anak, setelah tadi kita sudah mengamati halaman atau kebun kita di luar. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya, proyek apa yang harus kita lakukan ke depan? Pembersihan di kebun sekolah. Ya, pembersihan di kebun sekolah. Untuk melakukan pembersihan di kebun sekolah, kita memerlukan alat. Kita harus membawa Iya, anak-anak tadi kita sudah amati sekitar sekolah kita. Jadi apa yang kita mau buat supaya kita halaman atau sekolah nah, supaya kita bisa menyelesaikan sampah, apa yang harus kita bawa? Apa lagi? Rambut. Oke. Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Sabdamu Bapa bagai air segar, mengasai menyuburkan bumi dan menggugah jiwa dan segenap hati. Ku berkata berani bersaksi, doronglah
sehingga kelompok ini tugasnya membersihkan sampah-sampah kertas kemudian dibakar sehingga dapat kelihatan bersih, nyaman